dari Tuhan, dari Tuhan, dari Tuhan. Begini, bagaimana jika saya katakan ada sesuatu yang terlewatkan olehmu? Bagaimana jika saya katakan bahwa Yesus tidak sesuai dengan deskripsimu? Bagaimana jika saya katakan bahwa pengikut Kristus tidak otomatis berarti orang Kristen? Dan hanya karena kamu percaya pada iman, bukan berarti Yesus tidak percaya pada ketundukan dan keyakinan. Dengar, kamu bilang Yesus adalah Tuhan dan Tuhan telah turun. Kita bilang Yesus adalah manusia karena Yesus bergantung. Tuhan kita maha besar dan tidak dapat dipahami. Kamu bilang Tuhan dibunuh atau kamu percaya bahwa dia berpura-pura? Lihat, Tuhan memberi kita otak dan Tuhan memberi kita logika, tetapi saya rasa Tuhan ingin kita menggunakannya dalam segala hal kecuali untuk topik ini. Ini seperti mengenakan salib dan menyatakan bahwa kamu mencintai Yesus, padahal jika Tuhan dibunuh di kayu salib, salib seharusnya tidak menyenangkan kita. Maksud saya, apakah kamu akan mengenakan kapak jika kapak itu digunakan untuk memotong-motong ibumu? Begini, inilah yang terjadi ketika kamu percaya pada iman tetapi gagal percaya pada akal sehat. Dulu kita menyembah Sang Pencipta sampai setan mengubah kita menjadi ciptaan. Kita mulai menyembah manusia dan mengabaikan Dia yang menciptakan mereka. Kita mulai percaya bahwa Tuhan telah mati. Namun, bagaimana mungkin Tuhan diciptakan? Kelahiran yang ajaib dan oleh karena itu anak Tuhan diperanakan. Penciptaan Yesus itu mudah, tetapi Anda tampaknya lupa bahwa Tuhan berkata ada dan itu sama seperti Adam. Konsepnya terlalu rumit untuk dipahami oleh gereja. Namun, Dia adalah pencipta alam semesta, yang bahkan lebih kita ketahui. Jadi bagaimana jika kita tidak dapat melihatnya? Maksud saya, Anda bertindak seolah-olah alam semesta kita kecil? Maksud saya, masih banyak hal yang belum kita jelajahi. Maksud saya, masih banyak hal sebagai manusia yang belum kita lihat, sentuh, dengar, atau saksikan. Maksud saya, mata kita bahkan tidak dapat melihat matahari. Jadi, bagaimana mungkin kita dapat melihat Tuhan kita? Yesus dulu berdoa, tetapi menurut pendapat Anda, kepada siapa Dia berdoa? Maksud saya, jika Yesus adalah Tuhan, tentu saja Dia berdoa tidak akan ada gunanya. Atau apakah Dia hanya membutuhkannya ketika Dia perlu mengetahui kebenaran? Seperti ketika Tuhan tidak yakin apakah itu musim buah? Atau mungkin Dia berdoa ketika ada sesuatu yang tidak dapat Dia lakukan. Seperti ketika Dia berkata, aku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, Anda menganggapnya seolah-olah tidak ada yang tidak dapat Dia lakukan. Lihat, tidak ada seorang pun yang menyembah Yesus. Jadi, tanyakan pada diri Anda sendiri, mengapa konsep Anda begitu lugas, tetapi membuat banyak orang bingung? Lihat, Yesus mengajarkan satu Tuhan, tetapi gereja gagal mempraktikkannya. Maksud saya, Anda tidak perlu sebodoh itu untuk mengetahui bahwa 1 plus 1 plus 1 sama dengan 1 tidak serta-merta akan membuat Anda lulus dalam matematika. Lihat, gereja mengatakan 3 ketika Yesus mengatakan 1. Yesus mengatakan Tuhan ketika gereja mengatakan anak. Yesus tidak pernah berkata sembahlah aku, sebaliknya, Dia berkata berdoa. Namun, Anda memilih untuk menyembah Yesus terlepas dari semua yang biasa Dia katakan. Anda mulai berpikir dengan emosi dan lupa berpikir dengan pikiran. Saya kira Anda tidak memperhatikan ketika Yesus mengatakan Bapa kami tetapi tidak pernah mengatakan Bapakku. Anda mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi Anda masih memilih untuk makan babi. Dan kalian menyebut diri kalian orang Kristen, tetapi di gereja kalian sibuk minum anggur. Dan untuk memperjelas, saya memang mencintai Yesus. Faktanya, saya lebih mencintainya daripada kalian. Karena ketika Yesus berkata lakukan sesuatu, saya benar-benar melakukannya. Namun, saya tidak terhubung dengan gereja atau Alkitab. Begini, saya mencintai Yesus sebagai nabi saya, tetapi menolak untuk menyembahnya sebagai berhala, seperti yang Dia inginkan dan menyatakannya sebagai dosa. Jadi, tidak masalah jika mereka tidak mengizinkannya masuk karena Yesus bahkan tidak ingin berada di dekat orang-orang yang menyembah berhalanya. Sebuah tindakan Tuhan, sambaran petir, langsung menembus tangan Yesus yang terulur. Ini tidak mungkin suatu kebetulan. Sebelum saya melanjutkan, ada sesuatu yang perlu saya sebutkan. Penyembahan kepada Yesus adalah ciptaan manusia. Dia tidak pernah meminta penyembahan Anda agar Dia dapat memberi Anda perlindungan. Sebaliknya, Dia meminta Anda untuk mengalihkan doa-doa Anda ke arah lain, kepada Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Dan berdoalah agar Dia menerimanya. Dan ketahuilah bahwa hanya karena Anda mencintai Yesus tidak berarti Dia merasakan hal yang sama tentang kasih sayang Anda. Lihat, apa yang kamu yakini adalah apa yang Dia benci. Faktanya, itu adalah semua yang Dia benci. Lihat, penyembahan ciptaan bertentangan dengan pesan yang Dia sampaikan. Jadi kamu mulai mengikuti agama dan menyebutnya cinta terselubung karena cinta bisa baik tetapi cinta bisa buta.